Oke guys, jadi di video kali ini gua mau mereview lagi salah satu grinder dari The Biji Kopi yang ini juga udah banyak banget teman-teman minta. Ini gue posisi agak geser karena ini memang sebesar ini teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah lihat di sini nama grindernya adalah Guerrero GR83. Ya, kardusnya seperti ini teman-teman ya. Tuh ya, terus di sebelah kanan tuh ya, kardusnya di sini sudah ada detail-detail keunggulannya secara singkat ya, seperti ini. Oke, ini langsung aja gue akan bongkar, gue akan kasih tau ke teman-teman setiap teman-teman beli tuh teman-teman dapatnya apa aja. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini aja yang teman-teman dapat ya. Gue mulai dari yang paling pertama, ini ada kartu garansi teman-teman ya. Ini kartu garansi, jangan sampai hilang, disimpan dengan baik. Oke. Terus yang berikutnya di sini ada instruksi manual ya. Di sini semuanya sudah jelas, sudah dituliskan step-stepnya seperti apa, cara membersihkannya, terus cara settingnya gitu ya. Jadi ini harus benar-benar teman-teman baca. Lalu yang berikutnya di sini teman-teman dapat bin hopper yang kapasitasnya besar teman-teman ya. Di sini kapasitasnya itu adalah 1,1 kg. Jadi teman-teman kalau misalnya coffee shop ya rame banget gitu ya, trafficnya kencang, ini nggak usah terlalu sering ngisi-ngisi. Dan di sini tutupnya, ini yang gue suka, ini nih bahannya tuh kayak semacam apa ya, silikon karet lah. Tuh ya, jadi kalau sampai jatuh atau apa gitu ya, tutupnya ini tidak gampang pecah. Oke. Lalu selanjutnya grindernya sendiri. Ya seperti ini. Ya benar-benar simple banget. Ya di sini gue coba jelaskan dulu ke spesifikasi singkatnya. Ya. Jadi grinder ini total beratnya itu 15 kg. Jadi benar-benar solid banget karena bahannya ini semuanya metal ya, cuma ada beberapa part dari plastik ya, dari depan yang bagian sini, terus bagian atas sama yang bagian base ini bawah ya. Nah lalu di sini sesuai dengan namanya Guerrero GR83 itu menandakan bahwa ukuran diameter burnya ini 83 mm ya, atau 8,3 cm. Ini pakainya flat burr. Oke, dan flat burnya ini kualitasnya bagus banget, sudah ada dijelaskan teman-teman. Kalau mau lihat spesifikasi lebih jelas mengenai burnya, teman-teman bisa langsung cek ke Tokopedia-nya The Biji Kopi aja. Ya, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Ya, lalu selanjutnya lagi di sini dia RPM-nya itu 1450, yang mana itu cepat banget, tapi wattnya ini cuma 600 watt doang. Ya, lagi-lagi menurut gue burnya gede, RPM-nya cukup tinggi. Terus wattnya rendah, itu menurut gua combo yang sekarang banyak banget dicari sama teman-teman business owner coffee shop gitu ya, biar lebih efektif dan efisien lah. Nah selanjutnya di sini teman-teman ya, ini semua pengoperasiannya sudah touchscreen ya, jadi benar-benar gampang banget dipakai. Nanti di tampak dekat akan gua kasih lihat cara setting segala macam, fitur-fiturnya apa aja. Lalu di bagian bawah sini ada untuk porta filter holder yang ini tingginya bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan sesuai dengan ukuran porta teman-teman. Nah terus ini kalau misalnya gue pasang seperti ini, dan ini teman-teman ya, dia ini sudah ada fitur safety-nya. Jadi kalau misalkan bin hoppernya ini tidak rapat tertutupnya gitu ya, ini akan ada pemberitahuan lah, notifikasi di layar sini ya. Jadi ketika dipasang dia bentuknya ya full size-nya akan seperti ini. Tuh ya, ini gede loh. Terus untuk tombol-tombolnya ini benar-benar simpel banget ya. Kalau dari bodinya sendiri, tombolnya itu cuma ada di sebelah kanan dari mesinnya nih. Ya, tombol on off. Ya, di sebelah sini. Lalu teman-teman lihat ya, nih di bagian sini nih kayak ada semacam lubang-lubang gitu ya. Di kiri kanannya ada ya, ini lubang ventilasi teman-teman. Karena ini kan RPM-nya tinggi gitu ya, burnya gede. Itu tuh supaya suhu dari grindernya itu tidak berefek ke bubuk kopi yang sudah digiling. Oke, nah untuk pengaturan grind size itu ada di sebelah kanan seperti ini. Tapi nanti ini nih bisa diatur atau teman-teman bisa jadiin patokan itu dari mikronnya. Ya, mikron itu ukuran dari grind size kalau misalkan teman-teman tes pakai alat. Ya, nanti di tempat dekat akan gue kasih lihat. Terus nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman ya untuk kecepatan gilingnya seperti apa. Karena ini menurut gue cepet banget sih. Ya, ini gue pakai range-nya tuh dari 17 sampai 18 gram lah ya, kurang lebihnya itu dari 3 detik sampai 3,4 detikan doang. Itu udah bisa mencapai 18 gram. Terus gue udah coba ya bikin espressonya ini pakai Guerrero TBK 01 Pro. Ya, seperti itu. Nah, ini langsung aja gue akan kasih lihat ke tampak dekat ya untuk fitur-fiturnya seperti apa, detailnya seperti apa gitu ya, cara ngatur setting segala macamnya, sama nanti akan gue kasih lihat juga untuk konsistensi dari gramasinya seperti apa. Oke, langsung aja kita ke tampak dekat untuk lihat settingannya dan detailnya dulu.
Lanjut. Oke guys, ya jadi ini gue jelaskan dulu untuk fitur-fitur yang belum masuk ke dalam sini dulu ya. Nah, pertama untuk pengaturan grind size itu ada di sebelah kanan ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau kasarin gitu ya, teman-teman puternya ke arah bawah ya. Ini sesuaikan dengan gambar ini. Nah, kalau mau bikin lebih halus puter ke arah atas gitu ya, atau searah jarum jam. Oke. Lalu di bawah sini teman-teman lihat ya, di sini ada untuk portafilter holder. Nah, ini bisa dinaik turunin ya. Jadi ini tinggal teman-teman kendorin aja. Ya kayak semacam baut, terus tuh ya tinggal dinaik turunin aja nih sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah itu selanjutnya di ini ya tempat untuk keluar dia si bubuk kopinya hasil giling. Ini nih bener-bener hasilnya tuh tidak ada clumping sama sekali. Nanti teman-teman lihat deh ya pada saat gue coba untuk cek konsistensi dari gramasinya seperti apa gitu ya. Terus ini benar-benar gilingnya cepet banget. Nah, terus di bawah sini di sini ada tombol teman-teman ya. Nah, ini tombol buat teman-teman mau giling gitu ya. Nah, terus ini gue akan coba nyalain, gue akan coba jelaskan fitur-fitur yang ada di grinder ini tuh apa aja. Oke, setelah sudah dicolok, dinyalakan, tombolnya ada di sebelah kanan ya, nyalain. Nah, dia akan muncul tulisan Guerrero. Oke, di sini ada satu fitur yang menurut gue ini sangat-sangat berguna dan safety juga ya. Ketika bin hopper nih ya, yang bagian bin hopper ini teman-teman pasangnya tidak sempurna ya, ini coba ya. Gue buka, nah nih ya. Dia tuh muncul tulisan teman-teman. Nah, seperti ini ya, muncul tulisan begini. Nah, ketika ini dipasang balik, dan ini nggak bisa buat giling teman-teman ya. Ketika ini dipasang balik, sudah sampai klik, dia baru bisa dipakai lagi gitu ya. Oke, di sini gue mau coba jelaskan untuk fitur-fiturnya apa aja ya. Oke ya, di sini ya teman-teman lihat di sebelah kiri ada kayak jari gini. Ini sebenarnya ini kayak buat manual teman-teman ya. Kayak teman-teman buat giling-giling gini manual. Oke, terus berikutnya di sini ada 428. Di sini counting udah berapa kali teman-teman pakai buat giling. Terus di tengah-tengah di sini ada 3,2S, ini berapa lama teman-teman setting waktunya untuk giling. Terus di sini ada 237, ini ukuran mikronnya teman-teman ya. Terus yang di sebelah kanan di sini ada tombol, ada gambar ya kayak single sama double portafilter. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman pencet-pencet, nah ini dia akan ngeganti-ganti nih modenya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke menunya. Gimana cara masuk ke menu? Ini kita tahan aja. Oke, pertama menu di sini ada dose. Nah, dose ini bisa teman-teman atur nih. Ya, di sini gue pakai yang singlenya itu sebenarnya gilingnya untuk double teman-teman ya. Double itu sudah gue set kurang lebih 17,8 sampai 18,2 lah. Itu hanya makan waktu 3,2 detik ya. Jadi ini cepet banget. Oke, terus berikutnya setting operation mode. Di sini ada 3. Yang pertama touch ya. Maksudnya apa tuh? Ya, jadi gini. Kalau misalnya teman-teman pilih yang touch, teman-teman itu giling yang nggak bisa pencet tombol yang ada di bawah di sini ya. Yang di portafilter holder itu tidak bisa nih. Buat tekan dia tidak akan pengaruh. Ya, ini teman-teman harus pakai yang sebelah sini pencet. Tapi ini ketika teman-teman stop, mungkin mau beresin bubuk kopi, dia akan ngereset ke awal. Gitu. Jadi bukan berhenti di detik terakhir. Oke, terus yang kedua di sini ada mode portafilter. Nah, ini mode favorit gue sebenarnya ya. Kalau mode portafilter itu tombol yang teman-teman bisa pakai itu yang ada di porta. Kalau di sini tidak bisa nih, tuh ya. Teman-teman pencet juga tidak akan berpengaruh. Nah, ini ketika teman-teman tekan dia akan giling. Teman-teman cabut portanya dia akan stop. Stopnya di detik terakhir. Gitu ya, yang teman-teman pada saat tidak pencet tombolnya. Lanjutin, dia akan berhenti sesuai dengan yang sudah teman-teman set. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman gini ya, giling, terus stop. Nah, ini teman-teman diemin, nanti dia akan ngereset sendiri ke awal. Ya, menurut gue itu fitur yang cukup membantu lah. Ya, supaya barista itu ketika next-nya, ya mau bikin kopi lagi, dosing itu ngulang dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi chipnya ini mungkin sistemnya ini ngebaca nih, oh ternyata mungkin untuk gramasinya sudah cukup. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke operation mode yang ketiga, auto. Nah, ini auto sebenarnya tuh mirip seperti yang touch ya, tapi dipindahin ke tombol yang bawah. Ya, tombol yang ada di portafilter holder. Ketika teman-teman pencet satu kali, pencet aja ya. Lepas dia akan langsung giling tuh ya, sampai selesai. Tapi ini ketika teman-teman mau stop, teman-teman itu harus pencet ini.
Nah, tapi ketika stop dia balik ke settingan awal. Gitu ya. Jadi ini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau gue pribadi gue lebih suka yang portafilter. Oke, berikutnya calibrate bur. Nah, ini maksudnya apa? Ini menurut gue ya. Ini ketika teman-teman mungkin ganti burnya, ya teman-teman bisa set tanggalnya tanggal berapa. Nah, ini untuk pin atau password default itu 1234. Oke, menurut gue ini dimin aja ya. Selanjutnya count display. Nah, ini teman-teman tadi ya yang di sebelah sini yang angka berapa kali udah giling. Ya itu teman-teman mau nyalain atau enggak. Kalau gue sih gue nyalain aja, biarin. Terus selanjutnya di sini ada bahasa, silahkan pilih sesuai kebutuhan. Factory reset ya. Ini teman-teman kalau misalnya mau set ulang semua settingan ini ke settingan awal. Oke. Selanjutnya di sini ada information ya, statistik. Ini berapa kali sudah digiling ya, udah pakai buat giling grindernya. Terus selanjutnya di sini ada total grinding. Nah, ini lebih detail lagi ya. Ada sama menitnya juga. Nah, menurut gue ini yang bawah 439 ini karena ini tambahan dari mungkin tonton pencet yang sebelah kiri nih ya, giling sedikit-sedikit sekali-sekali. Gitu ya, jadi dia langsung totalnya masuk ke sini. Oke, terus yang terakhir ada version. Nah, di sini ada firmware sama softwarenya. Menurut gue ini sudah pasti pakai karena teman-teman di sini bisa custom semua menu yang ada di dalam. Gitu ya. Oke, di sini langsung gue kasih lihat untuk kecepatan gilingnya seperti apa sama konsistensi dari dosingnya ya, biar teman-teman lihat, karena ini menurut gua grindernya cakep banget dan gilingnya itu cepet banget, plus dia itu clampingnya minim banget. Oke, langsung aja kita lanjut ke tampak dekat untuk lihat konsistensi gilingannya. Oke, lanjut. Oke guys ya, sekarang nih gua mau langsung coba ya. Di sini gua setnya itu ada di 3 detik. Oke, terus untuk settingannya ada di 240 mikron ya, untuk double ya. Sekarang kita coba. Oke, kita timbang 17,8, 17,7, 17,9 ya, anggaplah 17,8 lah ya. Oke, lanjut. Oke, 17,8, 17,9 ya, anggaplah 17,9 sekarang lah ya. Oke, lanjut lagi. Sip, dan ini banyak yang jatuh-jatuh teman-teman nih. Oke, kita timbang. Tiba-tiba naik 18,3, 18,4, 18,3, anggaplah 18,3. Oke, dan ini kondisinya si bin hoppernya itu sudah mulai mau habis teman-teman ya. Timbang 16,6. Oh, ini belum. Oke, sorry, tadi masih belum ternyata. Oke, 17,5, 17,6, 17,5 ya, anggap 17,5. Nah, ini coba ya, beansnya ini sudah mau habis. Ini gue coba giling, dia akan berubahnya drastis atau enggak ya. Oke, 18, 17,9, 18 ya, range-nya kurang lebih segitu lah ya tuh ya. Nah, ini gara-gara ketiup AC nih. Oke, anggaplah 17,9 ya. Nah, sejauh ini gue sudah coba teman-teman ya, ini benar-benar cukup konsisten lah, kecuali kalau misalkan beans yang di bin hopper itu sudah mau habis gitu, itu pasti akan berubah-berubah lah. Oke, nah untuk pengetesan konsistensi dari gramasinya gue rasa cukup sampai di sini ya. Sekarang gue mau lanjut ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, gimana tadi setelah lihat ya untuk konsistensi gilingannya itu, maksud gue dari gramasinya seperti apa, terus dari setting menu-menunya seperti apa gitu ya, dan kecepatan gilingannya itu teman-teman silahkan nilai sendiri ya. Kalau menurut gue pribadi overall gitu ya, grinder ini dengan harga cuma 11 jutaan gitu ya, terus dengan performa yang didapat ya sama kualitas dari grind size nya, menurut gue ini sangat-sangat bagus teman-teman ya. Balik lagi value for money-nya dapat ya, karena ini
salah satu grinder espresso yang gue coba ini lumayan lama. Ini gue coba ini tuh mungkin hampir 1 bulanan lah. Nah, sekarang gue masuk ke beberapa kelemahan. Ya, beberapa kelemahan ini sebenarnya kelemahannya menurut gue tentatif sih. Ya, oke, yang pertama di sini kalau teman-teman pakai portafilter yang kupingnya 3, ya contoh seperti yang Guerrero TBK 01 Pro nih, ya. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan, gue pada saat neken si grindernya, ya, neken tombol yang ada di portafilter holder, ini gue posisi dari portanya tuh agak gue nunggingin nih, ya, supaya bagian yang neken ke tombolnya itu tuh bagian kuping yang ini nih, ya, karena dia kan agak sedikit menonjol nih. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan yang kupingnya cuma 2 ada di kiri sama kanan, itu tidak ada masalah, ya. Jadi bagian bodi sini, ya, bodi bawah sini teman-teman bisa pakai untuk tekan tombolnya. Ya, tapi itu sebenarnya balik lagi, kelemahan itu akan teman-teman temukan kalau misalnya teman-teman pakai porta yang kupingnya 3 dan teman-teman pakai modenya, ya, mode yang tadi sudah teman-teman lihat di setting itu yang pakai di porta. Kalau teman-teman pakainya itu yang touch, itu sama sekali tidak ada masalah, atau yang auto, ya. Jadi teman-teman cukup tekan 1 kali aja, itu sama sekali nggak ada masalah menurut gua, karena ini pun kalau disangkutin gini masih bisa kesangkut juga gitu, tidak ada masalah, ya. Nah, sekarang gue masuk ke kelebihan yang menurut gue ini nih boleh teman-teman pertimbangkan kalau teman-teman lagi cari grinder. Yang pertama, di sini untuk mikronnya awalnya nih jujur memang gue mikir kayak apakah ini akurat atau enggak gitu, ya. Nah, katakan misalkan gue setting di 400 mikron, ya, terus gue setnya itu ada di 3,2 detik. Nah, itu untuk settingan tersebut misalkan gue dapatnya itu ada di 17,5 gram. Ketika gue ubah jadi kasar mungkin jadi 405 mikron atau 410 mikron, ya, itu dari gramasinya langsung berubah, ya, gramasinya jadi bertambah gitu. Begitu juga ketika gue halusin, ya, itu gramasinya jadi berkurang juga, ya. Jadi berkurangnya tuh lumayan cepet lah gitu, dan menurut gue cukup akurat, ya. Ternyata ketika memang gue ganti misalkan dari 400 mikron gitu, terus gue ganti jadi 410 sampai 415, itu perubahan spektrum rasanya tuh lumayan kerasa lah. Nah, mungkin di sini teman-teman yang sudah pakai grinder ini, ya, boleh tulis di kolom komentar, ya, pengalamannya seperti apa kalau misalnya teman-teman ini adjustnya berdasarkan dari mikronnya. Nah, untuk kelebihan berikutnya di sini yang sudah benar-benar kelihatan banget ya, dari gilingnya tuh cepet banget. Ya, ini anggaplah dari 17 sampai 18 gram aja itu gue cuma setting 3,2 second. Itu benar-benar cepet gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi, ini clamping itu minim banget. Dia jatuh ke portanya tuh benar-benar mulus banget. Nggak miring ke kiri, nggak miring ke kanan. Benar-benar lancar banget gitu. Ya, nah ini juga harus teman-teman perhatikan. Mungkin nanti ketika teman-teman beli, ya, atau teman-teman yang sudah pakai grinder ini merasa bang itu jatuhnya berantakan. Kalau teman-teman perhatikan, ya, yang agak berantakan itu di akhir-akhir video, ya, video yang gue kasih lihat pada saat gue giling dan gue timbang. Kenapa seperti itu? Karena beans yang ada di bean hopper ini sudah habis, ya, sudah mau habis nih. Jadi itu sudah pasti akan terjadi. Kenapa? Karena balik lagi, prinsip dari grinder ini itu semi-semi harus membutuhkan bantuan gravitasi lah, ya. Jadi harus ada tekanan beans dari atas juga ke beans yang baru mau digiling gitu. Ketika nanti beansnya memang tekanannya sudah rendah sekali atau sudah mau habis, indikasi yang paling teman-teman bisa lihat itu adalah yang pertama, ya, dia itu keluar bubuk kopinya agak berantakan. Yang kedua, ini biasanya dari gramasinya tuh berubahnya udah mulai lumayan gede lah perbedaannya gitu, ya. Terus yang berikutnya lagi mungkin ketika teman-teman ekstrak itu dari timenya sama dose-nya itu berubah-berubah. Nah, itu bukan karena grindernya error, bukan karena tampingnya salah, bukan karena distribusinya miring, enggak. Ya, itu karena memang setiap grinder espresso yang ada bean hopper besar seperti ini, dia tuh butuh tekanan beans dari atas. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang masih mau ditanyakan mengenai grinder Guerrero GR83 ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau beli grindernya, link pembeliannya akan gue cantumkan di deskripsi atau langsung cek di sebelah sini aja. Di sebelah sini nih sudah ada fitur dari YouTube Shopping, itu bisa teman-teman manfaatkan juga.
Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai grinder Guerrero GR83 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang sudah pakai, jangan lupa untuk sharing. Dan kalau misalnya teman-teman sudah pakai, tahu jawaban yang ada ditanyakan sama teman-teman yang lain, boleh bantu jawab juga, biar kita bisa saling berdiskusi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.